Dalam perjalanan ini, kita akan memasuki sebuah ruang yang mengungkap keindahan dan kehidupan yang tersembunyi di balik sudut-sudut desa. Melalui peradaban panjang, di mana setiap langkah adalah cerita dan setiap wajah adalah kanvas yang menceritakan sejarah. Selamat datang di Desa Sumberjo. Desa Sumberjo merupakan sebuah tempat di mana tradisi dan kemajuan bergandengan tangan, di mana harapan tumbuh bersama padi yang menguning. Di desa ini, gotong royong bukan hanya kata-kata, ia hidup dalam setiap sendi masyarakat. Desa Sumberjo berada di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah utara Desa Sumberjo berbatasan dengan Desa Menur, wilayah timur berbatasan dengan Desa Taman Sari, sedangkan wilayah selatan berbatasan dengan Desa Dempel, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Di Sumberjo, sekolah bukan hanya tempat belajar, ia adalah rumah harapan, tempat di mana generasi dilahirkan dan masa depan dibentuk. Dari bangku taman kanak-kanak hingga madrasah aliyah di sekitar desa, anak-anak tumbuh dengan semangat belajar yang luar biasa. Kami percaya bahwa masa depan dibangun bukan hanya dari kerja keras, tapi juga dari ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Dengan 3 sekolah dasar, 2 madrasah ibtidaiyah, 1 madrasah sanawiyah, dan 1 madrasah aliyah, desa ini memberi ruang bagi setiap anak untuk bermimpi lebih tinggi. Bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi ruang tumbuh, tempat di mana karakter, wawasan, dan cita-cita ditempa sejak dini. Dan dari ruang-ruang kelas sederhana inilah cahaya perubahan itu mulai menyala. Apa jadinya desa tanpa sawah, tanpa cangkul, tanpa ladang, dan tanpa tangan-tangan terampil yang setia menanam harapan di sela-sela musim? Di Sumberjo, pertanian bukan sekedar pekerjaan, ia adalah warisan, kehormatan, dan masa depan. Pertanian masih menjadi sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat Sumberjo. Lahan-lahan produktif dimanfaatkan untuk menanam padi, tembakau, jagung, dan berbagai komoditas lokal lainnya. Teknologi sederhana yang dipadukan dengan kearifan lokal menjadikan pertanian di Sumberjo tetap produktif dan berkelanjutan. Hamparan padi yang menguning bukan hanya lambang hasil, tapi juga simbol ketekunan dan kesabaran. Dari tanah yang sama, dari peluh yang sama, kehidupan terus dipanen. Di Sumberjo, usaha kecil bukan berarti mimpi kecil. Justru dari rumah-rumah sederhana, ide-ide besar tumbuh. Dari dapur mungil, lahir cita rasa khas. Dari bilik bambu, tercipta kerajinan yang bernilai tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita berkesempatan langsung bertemu dengan Bapak Sekretaris Desa, Bapak Kambali. Dan mungkin kita langsung saja ke beliaunya. Izin Bapak sebelumnya izin bertanya mengenai Desa Sumberjo ini. Mungkin ini Bapak bisa dijelasin tentang kayak sejarah dari Desa Sumberjo itu sendiri Bapak. Desa Sumberjo pada waktu itu menurut konon cerita dari para tokoh atau pendahulu kita bahwa sejarah bernama Desa Sumberjo itu diawali dari musim kekeringan pada saat itu. Terus akhirnya ada sebuah perjalanan, tepatnya di Dukuh Puro. Di situ dicabutlah rumput alang-alang atau teki. Alhamdulillah pada saat itu menjadi sumber mata air. Sampai sekarang diberi nama Sendang Puro. Jadi seperti itu. Terus akhirnya sampai kini Sendang Puro pun juga masih difungsikan airnya, dan alhamdulillah
juga masyarakat Sendang Pro tersebut dibangunlah sebuah sendang tapi masih memakai ornamen-ornamen lama. Jadi itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Itu sejarah berdirinya Desa Sumberjo. Dan tahun 75 itu Pak Kadesnya bernama Mbah Kastam. Terus Pak Kades kedua Pak Haji Samsuri dari tahun 75 sampai dengan tahun 98. Terus Kades yang ketiga Pak Haji Supriyadi dari 98 sampai 2022. Terus yang Kades keempat Pak Mukibullah dari 22 sampai sekarang. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Mungkin ini Bapak, untuk potensi desa untuk kedepannya itu kira-kira seperti apa Bapak? Potensi desa untuk kedepannya memang Desa Sumberjo itu bisa dikatakan pertanian. Cuman yang menjadi kendala dan kesulitan pertanian adalah irigasi teknis. Karena tidak adanya irigasi teknis. Jadi bisa dikatakan pertanian yang tak ada hujan. Tak ada hujan artinya menanam sesuai dengan keinginan karena harus mengikuti cuaca musim. Kalau saat ini dari dulu tembakau, ketika tembakau mengalami kemerosotan harga karena tidak adanya perlindungan harga, akhirnya beralih ke jagung. Sebelum jagung ada kacang hijau, ada kedelai. Nah ini saat ini yang masih berjalan adalah penanaman jagung. Dan kami berharap kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten bagaimana untuk bisa merumuskan terkait dengan irigasi teknis tersebut. Kalau embung tidak akan mencukupi, karena bisa dikatakan warga Desa Sumberjo hampir 90% adalah petani. Kalau ada irigasi teknis, pastinya bermacam-macam tanaman yang dikehendaki petani pastinya bisa terrealisasi yang terkait dengan pertanian. Ya ada kerajinan-kerajinan tangan seperti parut, seperti kurungan, bantal guling, dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan kondisi masyarakat Desa Sumberjo. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu tadi udah dijelasin panjang lebar mengenai sejarah Desa Sumberjo dan juga potensi Desa Sumberjo untuk kedepannya. Mungkin Bapak ada kata-kata penutup untuk wawancara kali ini Bapak? Kami berharap dari adik-adik KKN dari UIN Wali Songo yang punya pemikiran jauh ke sana, bisa apa yang didapat selama ini KKN di Sumberjo nantinya bisa diimplementasikan di perguruan tinggi dalam hal ini UIN Wali Songo, agar bagaimana Sumberjo bisa mendapatkan irigasi teknis. Ini harapan daripada pemerintah Desa Sumberjo, karena bagaimanapun juga dari ide-ide kreasi setelah melihat kondisi Desa Sumberjo, adik-adik KKN pastinya bisa menyampaikan ke dekan atau ke rektor bagaimana Sumberjo bisa menjadi desa yang mendapatkan irigasi teknis. Baik, cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Kambali selaku Sekretaris Desa Sumberjo, dan terima kasih juga untuk dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bareng dengan Bu Bidan, Bu Endah, salah satu bidan di Desa Sumberjo. Jadi mungkin kita akan bertanya-tanya lebih lanjut kepada beliaunya langsung, mumpung berkesempatan langsung kita bertemu dengan beliaunya. Mungkin sebelumnya izin Ibu, izin tanya terkait kegiatan Posyandu di Desa Sumberjo. Jadi Posyandu kan pos pelayanan terpadu, itu suatu program dari pemerintah ya. Itu tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Kalau dulu itu Posyandu itu kan hanya khusus untuk balita saja ya. Kalau sekarang itu sudah ILP, integrasi layanan primer. Jadi
semua siklus hidup itu ada di posyandu. Selain balita, juga ada ibu hamil, kemudian ada lansia, ada remaja. Nah, dari semua siklus itu sekarang sudah diintegrasikan untuk datang ke posyandu. Jadi tujuannya memberikan pelayanan kesehatan, memantau kesehatannya dari masyarakat itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Itu ketika datang ke sini dari balita maupun lansia itu biasanya seperti apa, Ibu? Jadi kalau di posyandu itu ada 5 meja, Mas. Ya, yang pertama itu pendaftaran. Jadi kalau ada masyarakat yang datang, pertama ke meja 1, ke langkah 1 ya, langkah 1 pendaftaran, terus kan didaftar. Kemudian langkah keduanya itu penimbangan. Jadi diukur tinggi badannya, terus diukur berat badannya. Kalau bayi diukur lingkar kepalanya, lingkar lengannya juga. Kalau terus kemudian yang ibu hamil juga lingkar lengannya. Kemudian ketiga pencatatan. Jadi setelah tadi mendaftar, kemudian diukur, kemudian dicatat di KMS-nya. Kalau lansia juga ada kartu untuk lansia, untuk balita juga ada buku KIA yang pink itu. Terus kalau sudah dicatat, kemudian ke langkah 4. Langkah 4 itu pelayanan kesehatan. Untuk balita mungkin diberikan imunisasi, untuk lansia mungkin dicek laborat sederhana, dalam hal ini gula darah, seperti itu. Kemudian nanti di langkah 5 penyuluhan kesehatannya. Jadi ada 5 langkah di posyandu itu. Baik. Pertanyaan kedepannya untuk warga, baik itu lansianya, baik itu dari balitanya, itu untuk lebih semangat itu gimana sih harapan dari Ibu untuk kedepannya? Harapan dari saya untuk warga Sumberjo ya. Iya. Jadi ya harapan saya warga yang datang itu mendapatkan informasi terkait tentang kesehatan, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi kan bisa terpantau, misalnya bayi mendapatkan imunisasi. Nah, itu kan juga program dari pemerintah untuk mensehatkan generasi bangsa, ngoten nggih. Terus juga posyandu kan termasuk ajang silaturahmi juga. Jadi untuk balita dia bisa bersosialisasi dengan temannya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dicukupkan sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akbar Tribowo, selaku perwakilan dari teman-teman KKN Posko 19 UIN Wali Songo Semarang. Dan di sini kita bersama dengan Mas Kakah selaku pemilik dari pengrajin sangkar burung di Desa Sumberjo. Jadi mungkin kita akan bertanya lebih jauh mengenai UMKM sangkar burung di Desa Sumberjo ini. Baik Mas Kakah, ini untuk sangkar burung sendiri itu sejarahnya gimana sih awal mula mendirikan sangkar burung itu? Oh iya, awal mula itu sebelumnya dari bapak sih, dari keluarga sendiri, dari bapak tuh jalan sampai kira-kira ya berapa, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahunan lah. Oke. Itu pasnya kayaknya 10 tahun. Oke. Pasnya 10 tahun. Berarti dimulai 2014-an lah ya? Iya. Oke. Untuk ini Mas, daerah pengiriman itu biasanya rata-rata dikirim kemana? Oh, kalau itu memang dari dulu sudah 10 tahunan. Maksudnya kita kirim tuh di area Semarang. Oke. Kayak tepatnya ada di Banjir Kanal, terus Manyaran, Pasar Burung Semarang, Gunung Pati, terus Ungaran, dan lain sebagainya di area Semarang. Banyak juga ya. Kemarin juga sempat pas stoknya masih banyak itu kita mau buang kemana ini barang. Nah itu juga pernah ke Pekalongan, sampai Kapten sana muter semua. Sampai Pekalongan. Oke. Untuk ini Mas, tadi kan karena musiman, mungkin sekali musim itu penghasilan tertingginya itu berapa kira-kira? Nah, untuk omset yang pas stok banyak itu di Pekalongan, sekali berangkat omset ada 9 sampai 10-an. 9 juta sekali pengiriman. Oke. Mungkin itu Mas, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga terima kasih sudah diterima untuk kita berkunjung ke sini, dan mungkin semoga untuk usahanya semoga bisa lebih berkembang lagi dan omsetnya terus bertambah. Amin.
Oke, mungkin itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.